Halo semuanya, salam Inspironi. Raffi Zacharias, apologet kenamaan yang juga dikenal di Indonesia sebagai Defender Iman Kristen, ternyata kedapatan melakukan sederet aksi yang sangat tidak pantas, yang sangat memalukan. Aksi yang bisa disebut sebagai pencabulan ini pada akhirnya menuai respon yang keras dan tegas dari RZMI, yaitu lembaga yang didirikannya sendiri. Ada banyak hal yang mengagetkan dari laporan yang dirilis oleh sebuah lembaga penyelidikan independen yang di-hire oleh RZMI sendiri. Yang menambah kaget adalah adanya penyangkalan atau denial yang dilakukan oleh Raffi semasa hidupnya. Dan ternyata yang juga mengejutkan, Raffi tak hanya melakukan sexual abuse, tapi juga melakukan spiritual abuse kepada para korbannya. Lebih kaget lagi adalah dia menyimpan banyak foto atau potret gadis-gadis cantik, dan salah satu wanita itu mendapatkan julukan darinya yaitu Angel atau bidadari ke seorang wanita dari Asia. Menyedihkan. Nah, simak terus videonya dan please subscribe serta like dan share channel ini. Salam Inspironi. Pertanyaan klasik yang kerap kali muncul ketika seseorang hamba Tuhan itu dikritik adalah, "Eits, ngana jangan menghakimi, kamu jangan menghakimi loh. Raffi itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa di seluruh dunia. Bisa apa kamu dibanding Raffi?" Biasanya pembela Raffi akan muncul dengan apologia atau pembelaan seperti itu. Tetapi, dan ini sudah ditegaskan oleh para hamba Tuhan juga yang menaruh perhatian terhadap kasus ini di Amerika. Justru kebenaran tentang kehidupan Raffi ini pada akhirnya terungkap, terekspos, dibukakan dari apa yang sebelumnya dia tutupi, dia sembunyikan, dan dia coba sangkali selama hidupnya. Seksual misconduct itu artinya adalah suatu tindakan pelecehan, tindakan seksual yang tidak pantas dengan menggunakan personal power atau otoritas, dan itu yang dilakukan oleh Raffi terhadap para korbannya. Yang lebih menambah geleng-geleng lagi adalah dia menggunakan dana pelayanan untuk membayar tips kepada para wanita yang menjadi pemijatnya di spa atau di tempat pemijatan gitu ya. Nah, terungkap juga dari laporan itu beberapa staf yang ada di RZMI, mereka sudah curiga dan mereka sudah memberikan kritik mengenai seringnya Raffi melakukan traveling dan seringnya dia mengunjungi spa atau tempat-tempat pemijatan. Tetapi respon yang muncul dari Raffi adalah Raffi terus membela diri dan menyudutkan para pengkritiknya. Bahkan dia menyikat balik staf yang mengkritiknya itu dan menudingnya sebagai mereka tidak loyal terhadap dirinya dan pelayanannya. Nah, ini problem yang sangat serius. Pengabsolutan diri dalam pelayanan itu sangat berbahaya. Nah, kenapa kasus ini sampai diangkat? Bahkan oleh RZMI sendiri. Karena ada banyak korban dari aksi pelecehan yang dilakukan oleh Raffi. Ada yang berani speak up, tapi ada juga yang nggak berani. Karena selama pertemuan atau selama perjumpaan itu mendapatkan tekanan atau mendapatkan spiritual abuse dari Raffi sendiri. Ini sangat menyedihkan. Bukankah para korban ini juga mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus, dan Yesus sudah berkorban untuk menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya, sama si Raffi ini malah mereka dieksploitasi dan mereka menjadi korban. Sangat menyedihkan, bukan? Lalu kalau ada pembelaan seperti ini, bukankah khotbahnya itu memenangkan banyak orang, bahkan ada orang yang mau bunuh diri, batal bunuh diri saat mendengar khotbahnya. Amin, memang Tuhan memakai beliau, Tuhan memakai dia untuk menyatakan kebenarannya. Tetapi lagi-lagi di sini, orang yang percaya kepada Kristus lewat pelayanan Raffi, sebetulnya yang membuat mereka itu menjadi percaya kepada Kristus, yang membuat mereka dimenangkan bukanlah semata-mata oleh Raffi sendiri, tetapi semuanya itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Semuanya itu adalah karya Kristus sendiri. Beliau yaitu Raffi itu hanyalah alat yang dipakai di tangan Tuhan. Dia itu hanyalah bejana tanah liat
yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan akan sabda atau untuk menyampaikan akan kebenaran Allah. Sebenarnya saya sudah sering mendengar raksasa-raksasa iman yang tumbang, yang dianggap dewasa rohani, dianggap jadi panutan, tapi ternyata melakukan hal-hal yang memalukan. Tahun lalu ada pastor Mega Church, sebuah gereja yang besar di Amerika, gereja Hillsong di New York, terseret juga dalam skandal yang sama dalam hubungan dengan seorang wanita yang bahkan bukan beragama Kristen. Dan pendeta ini atau pastor ini sudah berkeluarga. Pendeta ini adalah pendeta atau gembala dari Justin Bieber. Dialah yang membaptis Justin Bieber. Sayang sekali. Lalu ada kasus juga pendeta di Surabaya yang ternyata kedapatan melecehkan anak selama bertahun-tahun. Dan beberapa pihak bahkan masih membela pendeta itu. Dan bahkan parahnya lagi menuduh korban yang mencoba memanfaatkan atau mencoba untuk menjatuhkan sang pendeta. Ini namanya lagi-lagi denial. Saya pun pernah melakukan denial, ya, dalam arti terkait dengan kasus Raffi. Saya bersama dengan seorang rekan saya yang juga seorang hamba Tuhan berpikir, wah, kasusnya Raffi ini hanyalah framing semata, hanya upaya fitnah untuk menjatuhkan beliau. Tapi ternyata apa yang kami pikirkan itu belakangan keliru. Dengan munculnya, terkuaknya fakta-fakta yang sudah terungkap secara terang benderang ini. Nah, yang patut diapresiasi dari lembaga RCMI ini adalah mereka berani untuk minta maaf dan mengoreksi diri. Dari pernyataan yaitu open letter atau surat terbuka yang mereka ekspos ke publik, mereka mengakui kesalahan mereka. Dan mereka mengakui bahwa pihaknya juga sudah berbuat kesalahan dengan mereka menyangka atau membela bahwa Raffi itu benar tadinya, tetapi ternyata jelas-jelas mereka keliru. RCMI ini pada akhirnya bersikap terbuka, transparan, meski terlambat. Lembaga pelayanan ini akhirnya menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan serta akuntabilitas, sehingga ini bisa mencegah untuk tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Kasusnya Raffi ini memang ruwet banget, karena sikapnya yang manipulatif, intimidatif, bahkan nggak ada story confession atau story redemption di dalamnya. Ternyata makin kesini, terkuak Raffi bahkan sampai pernah melakukan pengancaman kepada seorang wanita dengan mengatakan bahwa dia ingin bunuh diri kalau sampai kasusnya itu diekspos atau dibongkar. Sungguh benar-benar keterlaluan, bukan? Sayang banget, Raffi hidup dengan double standard. Itulah dark side, sisi gelap manusia. Ada dosa-dosa favorit. Ada yang disebut sebagai signature sin. Dan dosa-dosa semacam inilah yang seringkali disembunyikan atau ditutupi, yang seharusnya di hadapan Tuhan itu harusnya dibongkar, harusnya dibereskan sampai ke akar-akarnya, sampai tuntas. Dan soal apologetika, kalau hanya jago defending the faith, jago mempertahankan iman dengan argumen, dengan logika, tapi tidak menghidupinya, jadinya kayak Raffi itu. Kalau apologetika itu jatuhnya hanya pada masalah pemuasan akal, otak, atau pikiran semata, dan tidak ada koneksi dengan hati, maka ini yang repot. Jangan jadi bang jago dalam defending the faith, tapi nggak menghidupi iman itu, nggak ada integrasi antara apa yang dipercaya itu dengan sikap dan perbuatannya, maka sama saja ini apa? Dead. Mati cuy. Jadi ini akan menjadi problem yang serius, yang akan berkepanjangan. Raffi memang bukan sumber kebenaran. Dia hanya media, pembawa kebenaran, tapi sayang sekali dia nggak menghidupinya. Nah, bagi para hamba Tuhan, pemimpin, pelayan Tuhan, maka ingatlah nasihat yang sangat tajam dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yang mengatakan bahwa awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi antara diri dan ajaran itu haruslah sinkron, haruslah sejalan, senada, seirama di dalam kebenaran Tuhan. Dan bagi jemaat dan para pria Kristen, hati-hati dengan godaan-godaan, dalam tanda petik godaan dari angel, godaan dari para bidadari yang bening, yang seringkali
begitu menggiurkan dan begitu memikatnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena godaan-godaan dari bidadari itulah yang akan menjatuhkan. Jadi jangankan menyimpan secara digital, menyimpan di dalam pikiran atau di dalam hati, wah itu sudah sangat berbahaya. Ini problem. So mari kita hidup dengan transparan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan ada area-area yang menjadi spot-spot yang kita coba tutupi, kita coba sembunyikan, dan kita tidak mau buka di hadapan Tuhan. Mata Tuhan itu melihat, dan Dia itu mengasihi kita. Mari berikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jadi ini benar-benar menjadi perenungan yang kembali mengingatkan bagaimana seharusnya kita hidup dengan berintegritas di hadapan Tuhan secara penuh. Soli Deo Gloria, please jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Salam Inspironi.